Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Life Cycle Assessment LCA for Food and Beverage Product, Drinks Under Nexus Water Energy Climate Approach. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Life Cycle Assessment di mata kuliah LCA yang beranggotakan saya sendiri, Ananta Dwi Septiano Sution, dengan NIM 210403075, dan ada teman saya Ade Gustina dengan NIM 2110, ada Rinsan Herawati Saragi dengan NIM 21047, Atika Ariana dengan NIM 21053, dan Zevanya Ginting NIM 21057. Oke, next. Baik, highlight yang bakal kami presentasiin pertama kali itu ada di pendahuluan. Jadi, seiring dengan pertumbuhan populasi global, konsumsi energi dan air juga meningkat, memberikan tekanan pada kedua sektor ini yang saling terkait dalam hal penggunaan sumber daya dan pembentukan emisi CO2. Penelitian ini mengidentifikasi dua sumber utama dampak lingkungan dalam polusi jin atau pembuatan botol kaca dan kebutuhan energi selama distilasi. Nexus energi air iklim adalah konsep baru yang sangat relevan yang dapat memastikan bahwa sumber daya berada dikelola dengan cara yang lebih berkelanjutan atau sustainable. Konsep ini merujuk pada sistem bahwa tindakan tertentu dalam satu sistem energi, misalnya secara langsung terkait dengan sistem lain yaitu air atau perubahan iklim. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada siklus hidup dari satu botol gin atau minum beralkohol dari raw materials. Itu ada botanicals, ada juniper, rock tea, pink pepper, angelina root, flower of Jamaica, cardamom, bitter orange peel, mandarin peel, coriander, lime, ginger, cinnamon, almond, and othersnya alkohol. Yang dimana ada packagingnya yang ada dua, ada primary dan secondary packaging, yang dimana primary ada glass bottle, wooden cap, label, sedangkan secondary packagingnya ada card box dan pellets. Nah, untuk production and filling-nya itu diperlukan water dan electricity yang terdiri dari beberapa prosedur. Yang pertama ada raw material reception, maceration process, distillation process, homogenization process, filling proses, labeling proses, packaging proses, yang dimana di homogenization itu ada bottle gin. Lalu selanjutnya ada get to grave, distribution to local retailer, household consumption, dan recycling of the bottle. Untuk waste management ya, ada organic material, bisa dikompos, distillation residues, authorized manager, ada municipal solid waste yang bisa dilakukan recycling atau daur ulang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Atika Ariana. Selanjutnya, ada pun tujuan atau goals-nya, yaitu yang pertama, mengembangkan indeks water energy climate nexus dengan cara menggabungkan penggunaan energi, air, dan emisi gas rumah kaca dalam satu indeks yang mempermudah analisis keberlanjutan produk secara keseluruhan. Selanjutnya adalah meningkatkan keberlanjutan produk dengan cara mengidentifikasi area produksi dengan dampak lingkungan tertinggi atau hotspot. Lalu ada menyediakan metodologi untuk pengambilan keputusan dengan memberikan alat berbasis ilmiah untuk membuat kebijakan dan industri guna mendukung desain produk dan proses yang berkelanjutnya. Selanjutnya, memfasilitasi pengembangan pasar hijau dengan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan yang dapat membuka akses ke pasar dan dengan standar keberlangsungan tinggi. Lalu mengaplikasikan konsep ekonomi sirkular menggunakan pendekatan siklus hidup produk untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi limbah. Selanjutnya adalah ruang lingkup atau scoop, yaitu ada objek studi yaitu produksi satu botol gin dengan ukuran 70 STCL oleh perusahaan minuman di Cantabria, Spanyol, yang mencakup tahap dari awal hingga akhir, yaitu cradle to grave. Selanjutnya, pendekatan metodologinya yang pertama adalah LCA atau Life Cycle Assessment untuk menilai dampak lingkungan selama siklus hidup produk. Yang kedua adalah Linear Programming atau LP untuk menentukan bobot terbaik dari penggunaan air energi dan emisi karbon dalam indeks IWECM. Lalu ada pun batasan sistem atau sistem boundariesnya. Yang pertama adalah cradle to gate, yaitu produksi bahan baku dan pengemasan. Lalu ada gate to gate, proses produksi seperti penyulingan, pengemasan, dan manajemen limbah. Dan ada gate to grave, yaitu distribusi, konsumsi, dan pengelolaan akhir produk.
Selanjutnya, fokusnya itu adalah pada dua komponen utama yang memberikan dampak lingkungan tertinggi, ada pada produksi botol kaca dan konsumsi energi pada tahap distilasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk material flow analysis-nya, material flow analysis adalah metode yang digunakan untuk menganalisis aliran material dalam suatu sistem, mulai dari tahap pengambilan bahan baku hingga produk akhir dan limbah. Di sini menerapkan sistem cradle to grave dengan siklus hidup sebotol gin itu adalah yang pertama bahan baku yang merupakan pasokan air, tumbuhan Jamaika, anggur, Jupiter, kapulaga, kayu manis, almond, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses pengemasan, yaitu produksi kemasan utama seperti botol kaca dan tutup botol dan kemasan sekunder, yaitu bahan pengemas termasuk kotak karton dan palet. Kemudian yang ketiga adalah produksi dan penggunaan energi seperti proses maserasi, destilasi, dan homogenisasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian produk ke dalam kemasan, melakukan pelabelan pada kemasan. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan sampah yang merupakan pengelolaan air limbah, pendarulangan sampah, serta pengelolaan sampah yang dihasilkan saat proses pembuatan, serta sampah hasil konsumen. Untuk value-nya dapat dilihat pada gambar yang telah disediakan selanjutnya. Input dalam produksi satu botol gin berukuran 70 CL terdiri dari material mentah, bahan mentah, kemasan energi, dan air, yang semuanya berperan dalam mendukung proses produksi. Output yang dihasilkan terbagi menjadi produk utama dan limbah. Output dominan berupa botol gin dengan total sebesar 1,270982, menunjukkan efisiensi tinggi dalam konversi bahan mentah menjadi produk jadi. Sementara itu, sisa output berupa limbah yang mencakup sisa destilasi, bahan organik, dan sampah padat, meskipun jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan hasil utama, tetap menjadi area yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keberlanjutan proses. Selanjutnya, berikut ini merupakan inventory analisis, yaitu inventory data mencakup informasi mengenai bahan baku, proses produksi, dan pengemasan yang digunakan dalam pembuatan sebotol gin 70 CL. Untuk jumlah-jumlah dari input dan output-nya dapat tertera di selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Untuk impact assessment-nya itu sendiri, nilai konsumsi energi langsung terdiri dari jumlah konsumsi listrik yang digunakan pada tahap dari gerbang ke gerbang. Nilai total konsumsi energi langsung adalah 0,92 mJ, di mana langkah distilasi memberikan kontribusi tertinggi yaitu 86%, dengan nilai konsumsi energi langsung sebesar 0,79 mJ. Tahap penerimaan bahan baku dan pengisian juga memberikan kontribusi yang signifikan, masing-masing 8% dan 4%. Nah, terkait dengan konsumsi energi tidak langsung, variabel ini terdiri dari kebutuhan energi untuk produksi dan transportasi bahan baku dan kemasan, manajemen limbah, serta distribusi dan akhir masa pakai produk. Nilai total konsumsi energi tidak langsung adalah 11,86 mJ, di mana produksi dan transportasi kemasan memerlukan 10,05 mJ, yang mewakili 90% dari total energi tidak langsung, yaitu yang berwarna oranye, jika kita lihat pada diagram. Kemudian akibat produksi botol kaca, yaitu 87%, di sisi lain pengelolaan berbagai limbah yang dihasilkan memerlukan 1,56 mJ ataupun yang berwarna seri ungu, sementara produksi dan transportasi bahan botani hampir tidak signifikan. Ini adalah diagram yang saya jelaskan tadi. Next.
Kemudian konsumsi air langsung hanya disebabkan oleh kebutuhan air pada tahap perendaman, yaitu 0,22 kg. Di sisi lain, total konsumsi air tidak langsung memiliki nilai total 62,02 kg, yang sebagian besar terbagi pada konsumsi air tidak langsung dalam produksi dan transportasi kemasan. Terdapat pada warna seri oranye, serta tahap produksi dan pengisian, yaitu pada warna seri biru. Produksi dan transportasi kemasan mengkonsumsi 27,02 kg air, terutama dalam produksi bahan kaca untuk pembuatan botol, yang mewakili 67%. Selain itu, produksi listrik yang digunakan dalam tahap pemrosesan dan pengisian memerlukan 28,03 kg air tidak langsung, dengan kontribusi utama berasal dari langkah distilasi, karena proses ini adalah yang paling banyak membutuhkan energi. Next. Nah, ini adalah diagram yang saya jelaskan sebelumnya, di mana yang terdapat warna hijau itu adalah Botanicals Production and Transportation, kemudian yang warna biru itu Production and Filling, kemudian yang warna ungu itu adalah Waste Management-nya, kemudian yang warna oranye itu adalah Packaging Production. Lanjut pada impact assessment terkait dengan sistem iklim, nilai total GWP yang dihasilkan dalam siklus hidup satu botol 70 Gin adalah 0,58 kg. Sistem ini mengikuti tren yang sama dengan sistem energi dan air, dengan produksi dan transportasi kemasan sebagai tahap yang memiliki kontribusi tertinggi, yaitu 86% terhadap nilai total GWP, menghasilkan 0,50 kg. Ekuivalen per unit fungsional, terutama disebabkan oleh produksi botol kaca. Nah, di sisi lain, tahap produksi dan pengisian, serta distribusi konsumsi dan akhir masa pakai memberikan kontribusi yang signifikan, masing-masing 5% dan 7%. Pada tahap produksi dan pengisian serupa dengan sistem lainnya. Energi yang dibutuhkan pada langkah distilasi merupakan titik panas utama, sedangkan pada tahap distribusi, konsumsi, dan IOL, kontribusi utama adalah daur ulang kaca. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ini merupakan gambar atau diagram dari impact yang assessment yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah interpretation. Adapun kekuatan atau strength dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini menggunakan LCA atau Life Cycle Assessment yang mencakup seluruh siklus hidup produk, dari bahan baku hingga pengelolaan limbah. Ini memberikan gambaran lengkap tentang dampak lingkungan. Yang kedua, dua sumber utama dalam lingkungan ditemukan, produksi botol kaca merupakan kontributor terbesar energi dan emisi, dan konsumsi energi selama destilasi. Hal ini memfokuskan upaya perbaikan pada area dengan dampak terbesar. Yang ketiga, Indeks Water Energy Climate Nexus menggabungkan dampak energi, air, dan iklim dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Dan adapun kelemahan dari penelitian ini, yang pertama, beberapa data seperti transportasi bahan baku bergantung pada asumsi dan sumber data sekunder yang mungkin tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua, pengelolaan air limbah botol kaca tidak sepenuhnya dievaluasi, misalnya dampak dari tidak dikelola secara optimal atau daur ulang yang terbatas. Yang ketiga, substitusi botol kaca dengan plastik, meskipun ramah energi, dapat menimbulkan tantangan baru terkait polusi plastik dan mikroplastik di lingkungan. Dan yang terakhir adalah studi ini tidak membahas dampak sosial atau ekonomi dari perubahan yang diusulkan, seperti respon konsumen terhadap penggunaan plastik dibandingkan kaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut ini adalah tahapan dari OpenLCA yang kami kerjakan. Yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah untuk mendownload aplikasi OpenLCA. Nah, setelah di-download aplikasi OpenLCA, maka kita memerlukan database yang dibutuhkan sesuai dengan jurnal masing-masing. Nah, untuk database-nya ini bisa di-download di situs Nexus OpenLCA.org. Kemudian, setelah kita mendownload database-nya, di sini kami menggunakan database EcoInvent 3.5. Setelah itu, kembali kita membuka aplikasi OpenLCA, lalu kita masukkan database sesuai dengan jurnal, dan setelah kita memasukkan database-nya, kemudian kita akan
memasukkan semua data yang dibutuhkan seperti input dan output, dan kita harus memastikan bahwa setiap data ini memiliki flow type yang benar, apakah dia produk atau waste atau elementary flow. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan proses per tahap dari jurnal. Jadi di sini kami pertama sekali memasukkan data input dan outputnya dengan benar sesuai dengan jurnal di bagian input dan output pada bagian bawah halaman. Kemudian setelah itu kami setelah selesai, maka kami akan meng-create product system, lalu kemudian mengklik finish. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan atas. Pada gambar ini adalah model grafik dari satu tahapan untuk proses life cycle analisisnya. Kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah dilanjutkan, kemudian kita klik Save All, maka tampilan akan muncul seperti gambar di sebelah kanan bawah ini. Nah, setelah itu kita akan melanjutkannya hingga semua proses. Jadi, pada jurnal kami terdapat 4 proses, mulai dari botanicals production, kemudian packaging, lalu production and filling, kemudian distribution and waste. Nah, setelah selesai, di sini kami menghitung atau calculate hasil agar bisa mendapatkan grafik. Nah, setelah itu bisa kita lihat seperti gambar yang di samping sini. Di sini adalah sebelah kanan atas ini adalah halaman hasil inventory, dan kemudian di sebelah kanan bawah ini adalah rangkuman hasil proses dari satu gelas gin yang sudah diproduksi. Nah, setelah itu pada gambar sebelah kiri atas kita bisa melihat laman untuk melihat contribution tree dari setiap flow, dan di sebelah kiri bawah ini adalah gambar Sankey diagram yang terbentuk dari hasil input-output yang sudah kami masukkan. Nah, kemudian di gambar terakhir ini adalah gambar LCI-A6 yang merupakan tampilan terakhir dari LCA kami. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok 5. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon bisa dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.